Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kristalisasi kita. Dan kali ini kita masuk kepada kitab yang baru, 1 Samuel. Ya, ini kitab ini fokus kepada cerita bagaimana Samuel dibangkitkan Tuhan dan melayani pada zaman Israel sedang katakanlah merosot lah ya, sebenarnya dari mulai hakim-hakim itu pokoknya selesai zaman Joshua, hakim-hakim masuk ke Samuel itu Israel sudah terus merosot. Nah, untuk melihat konteks secara luas ini ada satu pandangan yang bagus sekali. Saya rasa ini ya, dan para ahli pada umumnya menerima pandangan ini, yaitu pandangan mengenai sejarah Deuteronomistik. Ini saya jelasin dulu begini. Ini pandangan ini disampaikan oleh seorang guru besar ya Perjanjian Lama di Jerman. Dia melayani mengajar di Universitas Bonn. Kurang lebih pada tahun ini 1943 itu dia menyampaikan teorinya tentang sejarah Deuteronomistik. Teorinya ini begini, bahwa kitab Ulangan terus sambung itu dengan kitab Joshua ya di situ. Kemudian hakim-hakim, Samuel dan raja-raja itu adalah satu, dia menyebutnya unified work, suatu pekerjaan yang sebenarnya satu tim melakukan dengan satu tujuan ya, dan dia menurut dia itu ditulis atau diedit ya, ada para editor yang mengedit pada masa pembuangan Israel itu ya. Kayak kita tahu tahun 722 sebelum Masehi itu Israel yang utara itu, kerajaan utara yang 10 suku itu dibuang ke Asyur. Yang di 586 sebelum Masehi, jadi setelah yang di utara itu baru yang di selatan ini Yehuda dan Benyamin dibuang ke Babel. Nah disitulah ditulis menurut beliau ini suatu pekerjaan yang menyatu antara kitab Ulangan, terus itu ada Joshua, hakim-hakim dan raja-raja. Ya, ini sesuai memang dalam Alkitab Ibrani ini mereka kelompok ini dari Joshua sampai raja-raja itu disebut former prophet, nabi-nabi yang terdahulu ya. Nah, pandangannya begini, bahwa dibilang para editor ini menulis sejarah Deuteronomistik itu yang dari Ulangan sampai raja-raja itu adalah sebagai suatu pelajaran, suatu yang mengingatkan bangsa Israel bahwa pelanggaran terhadap perjanjian Musa itu akan berakibat pembuangan. Jadi kitab Ulangan itulah yang mengekspresikan perjanjian Musa itu. Ini teologi Musa ini memang. Kitab Ulangan ya, itu ditulis tahun 40 setelah pelayanan Musa itu. Di dalam pelayanan Musa di tahun ke-40-nya itu dia menulis itu. Memang ada tulisan-tulisan Musa tapi nanti diedit di sini ya, karena dia akan menjadi satu pekerjaan menyatu dari Ulangan sampai raja-raja. Nah, ini sejarah Deuteronomistik ditulis supaya Israel menyadari bahwa pelanggaran terhadap perjanjian Musa akan berakibat pembuangan. Ya. Nah, ini dia tulis dulu perjanjian Musa itu seperti apa. Itulah kitab Ulangan ya, dengan tegas menjelaskan itu. Kita sudah bahas itu ya. Kemudian direfleksikanlah teologi Musa itu atau perjanjian Musa itu ke dalam sejarah Israel yang ditulis dari Yosua sampai kitab raja-raja. Jadi kalau kita melihat ini secara garis besar, kita akan tahu bahwa Israel memang dari sejak zaman Yosua itu mati, Eleazar Kaleb semua mati, itu memang Israel itu turun ya. Terus ya akhirnya sampai kepada pembuangan. Memang ada kebangkitan lah, katakan begitu ya. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari. Kebangkitan-kebangkitan yang di mana Tuhan memakai
orang-orang tertentu ya, kasih karunia Tuhan bekerja atas orang-orang tertentu sehingga Israel diperlambatlah katakanlah ya. Tapi toh akhirnya runtuh juga ya. Walaupun apapun juga, karena memang udah dinubuatkan juga dalam kitab Ulangan kan. Musa sudah dikasih tahu. Tuhan sudah kasih tahu sama Musa. Ini setelah engkau mati, Israel akan apa? Menyembah berhala. Ya, menyembah berhala dan akhirnya jatuh ya dalam pembuangan. Memang setelah pembuangan itu ada lagi remnant history ya, sejarah setelah pembuangan. Itu memang Israel betul-betul kapok, nggak pernah lagi nyembah berhala. Mereka mulai di zaman Ezra itu mencintai Taurat Tuhan, ya. Tapi merosot lagi akhirnya di zaman Yesus dia malah membunuh Yesus. Jadi sejarah ini, umat Tuhan ini sejarahnya seperti itu ya, merosot, tapi di tengah-tengah itu ada suatu kebangunan yang Tuhan buat, baik di zaman Hakim maupun zaman raja-raja ini juga semua, 1 Samuel juga. Begitu juga sejarah gereja, ini sama, sejarah Israel sama dengan sejarah gereja, ya. Gereja juga begitu. Awalnya sebagai organisme di mana Roh Kudus bekerja luar biasa, ada 70 istilah, dibisikan roh, dipimpin roh, penuh roh, tawanan roh, apa semuanya istilah-istilah seperti itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Betul-betul Tuhan Yesus memimpin gerejanya oleh Roh Kudus. Tapi kemudian ada ajaran palsu, itu ada beberapa orang di Kisah Para Rasul 20, para pemimpin dengan ajaran palsu narik murid-murid kepada dirinya. Dari jalan yang benar, murid-murid tadinya ikutin pimpinan roh, kemudian ditarik kepada para pemimpin ini. Akhirnya jatuhlah ya, ada 3 ajaran palsu itu yang di Wahyu pasal 2 pasal 3. Jebel, Bileam, Nikolaus. Ya. Dalam sejarahnya itu dimulai sepanjang yang kita tahu itu dari tahun 117 Masehi, itu ada seorang yang namanya Ignatius. Dia bishop di Alexandria ya, kalau tidak salah dia waktu itu datang ke Roma itu untuk mati martir di sana. Nah, kejatuhan umat Tuhan ini bukan hanya berarti Tuhan tidak mengambil tindakan-tindakan ya, sebagaimana dalam sejarah Israel, kejatuhan atau kemerosotan itu Tuhan tetap ada orang-orang yang kita menyebutnya para pemenang lah ya, karena itu cocok dengan zaman gereja juga, di mana merosot itu gereja itu sesuai dengan nubuat juga dalam 2 Timotius 3 ayat 1 itu ya, itu banyak orang pikir itu nubuat hanya untuk dunia secara umum. Padahal dunia keagamaan dalam arti gereja di situ. Karena di situ ada ayat-ayat yang mengungkapkan bahwa mereka beribadah tapi menolak kekuatan ibadah itu ya. Ada banyak hal-hal, kalimat-kalimat di situ yang membuktikan bahwa ayat itu 2 Timotius 3 ayat 1 itu dan seterusnya itu untuk gereja. Jadi kondisi gereja akan terus secara dari mulai Kisah Para Rasul 20 itu makin merosot, makin pecahlah menjadi ribuan denominasi terus. Dan dalam Kisah Para Rasul dalam Wahyu pasal 17-18, gereja yang merosot itu yang disimbolkan dengan Babel itu akan hancur, akhirnya akan dihakimi. Tapi di tengah-tengah kemerosotan gereja begitu, Tuhan bangkitkan beberapa orang atau komunitas yang menjadi pemenang. Jadi ya dikatakan di dalam kitab Wahyu itu yang para pemenang itu yang dipanggil, yang dipilih dan yang setia. Ya. Di Israel juga begitu, ya. Sekali lagi ya, para pemenang itu bukan orang-orang yang karena perbuatannya, tapi karena dia mendapat kasih karunia dan beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan membenarkan orang dengan iman baik konteks perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi kita udah bahas itu ya, oikonomia Elohim yang ada dalam iman. Jadi kita akan bahas ini satu persatu ini ya, tapi dengan melihat konteks yang besarnya itu. Ingat sejarah deuteronomistiknya itu ya, bahwa ini cerita Israel sedang merosot, akhirnya dibuang ke Babel dan ke Asyur yang utara itu. Dan di tengah-tengah kemerosotan umat Tuhan ini, Tuhan bangkitkan orang-orang. Nanti kita akan belajar satu-satu dan bagaimana si Eli
Hakim Eli itu ya, yang punya anak Hofni dan Pinehas, yang akhirnya dia nanti kita belajar. Hari ini kita akan belajar Eli, singgung dulu sedikit. Kemudian nanti tapi kita lihat Hana, ibunya Samuel itu ya. Kita akan belajar terus ya, khususnya nanti kita lihat Saul dan Daud itu bagaimana. Ya, Saul merosot sampai dia bunuh diri, Israel hancur. Daud makin lama naik gitu. Ya. Coba dulu kita melihat atau kita analisis dulu lah kitab 1 Samuel ini ya. 1 Samuel ini karena para editor menulisnya dengan fokus atau namanya Samuel ya. Ini dalam kitab Ibrani tidak dibagi 1 Samuel 2 Samuel enggak. Samuel aja ya. Jadi Samuel ini karena bukan berarti Samuel yang menulis semuanya, karena di dalam 1 Samuel 25 kayaknya itu apa dibilang kematian Samuel itu situ ya ditulis. Jadi ini para editor yang membuatnya ini dengan fokus ya Samuel, karena kitab ini kitab Samuel kan. Nah, dalam kita menganalisis sejarah Deuteronomistik ini di kitab Samuel, khususnya 1 Samuel ya saat ini, kita lihat bagaimana tindakan Samuel yang sangat mempengaruhi katakanlah sejarah Israel gitu. Yang pertama, Samuel sebagai hakim atau juga sebagai nabi dia. Dan dia menjadi pemimpin Israel seumur hidupnya. Itu ada di pasal 1 sampai pasal 8. Samuel sebagai hakim, ya. Kemudian Israel minta raja, dan ini merupakan dosa besar, nanti kita bahas itu. Di pasal 9 sampai 15 itu, di pasal 9 itu Samuel mengurapi Saul. Ini ya dan ceritanya itu sampai pasal 15 itu, 9-15. Kemudian dari 16 sampai 31 ceritanya itu ayat 16 pasal 16 Samuel mengurapi Daud. Jadi memang Samuel itu figur dalam perjanjian lama itu yang sangat, bahkan setelah Musa ini Samuel ini sangat apa ya? Sangat pemimpin yang luar biasa ya. Nah, setelah kita analisis begini, pasal 1 sampai pasal 8 Samuel sebagai hakim. Nah, mari kita melihat dulu hakim terakhir. Ya, bukan hakim terakhir ya Samuel ya. Dan itu dia masukkan zaman Raja Saul. Hakim yang sebelum Samuel ini yang namanya Hakim Eli. Nah, kita lihat ya di pasal 1, pasal 2 ini diceritakan ini Hakim Eli ya. Dikatakan di sini Eli memerintah ya. Kita lihat dulu pasal 4-nya lah ya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Itu maksudnya Eli ya. Nah, Eli ini pada waktu itu di Shilo ya, tabut Tuhan ada di Shilo ya, daerah Efraim itu. Dan Hakim Eli yang menjadi imam di situ ya, dengan bukan imam, Hakim Eli itu hakim, tapi imamnya tuh Hofni dan Pinehas, kedua anaknya itu ya. Sayangnya ini anak-anaknya si Eli ini Hofni dan Pinehas itu brengsek. Sebenarnya Eli juga brengsek. Mari kita lihat dulu ya. Apa kegagalannya si Eli dalam pelayanannya sebagai hakim ini? Perhatikan, ini ada, karena udah kacau itu Eli dengan Hofni Pinehas, maka datang seorang abdi Elohim. Nah, ini di pasal, kita baca pasal 2 ayat menubuatkan keluarga Eli, pasal 2 ayat 27 sampai ayat yang ke 36. Intinya dulu, saya nanti bagi saudara harus membaca ini ya, dalam seri kristallisasi ya harus dibaca. Nah, kalau kita baca ini semua nanti habis waktu kita untuk itu. Jadi intinya begini, abdi Elohim ini datang kepada Eli, dia bilang begini, firman Tuhan katanya. Ya, intinya ayat 29, mengapa engkau memandang dengan loba? Loba itu artinya tamak ya, rakus. Mengapa engkau memandang dengan loba, rakus kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati, ini yang pertama ya, pertama itu kelemahan Eli itu memandang loba terhadap korban sembelihan. Karena korban sembelihan kita tahu kan, orang-orang Israel datang kepada ke rumah Tuhan itu, di situ konteksnya itu kan di Shilo itu tabut, dan ada bagian imam itu
Tapi bagian imam ini ya dirakus dan dirampas yang nggak benar ya. Maka dibilang inilah kelemahan yang pertama, memandang loba, rakus ya terhadap korban sembelihan Tuhan yang dibawa oleh orang Israel itu. Kedua, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Ya, ada dua nih kelemahan si Imam Eli ya. Dalam kasus dia itu memang dia hidupnya cukup lama juga itu, tapi badannya gemuk, mungkin karena makan korban. Jadi dia matinya tuh dia jatuh ketika tabut itu dirampas oleh orang Palestina. Dia jatuh, batang lehernya putus, patah ya. Karena katanya badannya gemuk ya, dan orangnya udah tua gitu ya, memang tua sekali dia. 40 tahun dia memerintah. Nah, mari kita bahas dulu yang kedua ini ya. Yang pertama, memandang loba. Ya. Karena dalam kasus Israel, memang korban-korban persembahan itu ya, setelah dibakar lemaknya, ada bagian-bagian untuk imam. Ya. Tetapi ini dia kalau lihat ini ya, termasuk si Pinehas dengan ini dia memandang rendah. Ini perhatikan ya, saya baca dari satu dulu ya. Dikatakan di sini ya, ayat 15 itu pasal 2. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang. Ini kasusnya Pinehas, karena tadi kan Pinehas dan Hofni yang jadi imam ya. Bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Ini apabila orang itu, katanya orang Israel yang datang ke Shilo itu, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga, ini bujang imamnya ini ya, suruhannya si Hofni Pinehas. Memang nggak langsung Hofni dan Pinehas yang ngancam itu, tapi dia nyuruh orang. Nah, hambanya ini, sekarang juga kata hambanya ini, harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ayat 17 kesimpulannya, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ini dosanya si Hofni dan Pinehas secara khusus begitu. Tapi dosa Hofni Pinehas juga karena dia ngelihat bapaknya. Bapaknya juga di surat Nabi ini bilang, engkau memandang loba, sama aja itu rakus juga, itu rakus terhadap korban sembelihan yang Israel bawa kepada rumah Tuhan di Shilo itu. Udah begitu aja, tapi ini anak laki-lakinya Pinehas dan Hofni ya juga dia tidur juga dengan selingkuh juga dengan tidurlah dengan perempuan-perempuan yang melayani di bait suci itu di Shilo itu. Nah, jadi coba dulu ya kita langsung aplikasikan dulu ya, karena nanti kita lupa lagi. Ini kasus terjadi di dalam bait, bukan bait ya, sebenarnya kemah ya, waktu dibawa tabut, tapi ada tabut Elohim di situ ya. Pelayannya lah yang melayani itu. Konteks perjanjian lama tentu dia namanya imam ya, karena tapi kalau sekarang perjanjian baru kan semuanya imam ya. Ini ada imam ini Hofni Pinehas plus bapaknya sebagai hakimnya Eli. Ini rusak pertama karena loba atau rakus terhadap persembahan yang dibawa orang Israel ke bait suci itu, ke kemah itu ya. 3 kali setahun itu minimal itu 3 kali setahun, perayaan Paskah, Pentakosta, Tabernakel, itu orang Israel harus semua orang Israel dari semua daerah harus datang ke situ ya. Bayangkan cukup banyak ya. Coba lu aplikasikan di sini ya. Gereja awalnya tidak rakus begitu ya. Petrus, Paulus yang melayani semua rasul-rasul atau gereja melalui itu, kalau datang persembahan itu dibagi-bagi langsung pada janda-janda, orang-orang miskin yang kekurangan, dibagi dulu.
Nggak ada kelihatan ayat di situ bahwa itu dibagi kepada rasul, untuk rasul-rasul. Bahkan ketika rasul-rasul mencoba, dia awalnya dia yang mengatur itu pembagian itu, terus akhirnya rasul-rasul bilang, ini ada keributan gara-gara pembagian kepada janda-janda yang dari yang berbahasa Ibrani dengan janda-janda yang berbahasa Yunani. Nggak adil, karena makin lama jemaat makin banyak. Jadi rasul-rasul dia ngurusin begitu, ngurusin meja itu dibilang, sudahlah, kalau begitu pilihlah kalian 7 orang yang penuh Roh Kudus, ya. Pilih dan mereka yang mengatur pembagian itu, ya. Jadi rasul-rasul nggak megang itu, nggak ngurusin duit. Mereka fokus kepada doa dan firman. Nggak terlihat bahwa uang itu untuk gajinya Petrus, gajinya Yohanes, nggak ada kelihatan begitu, ya. Pokoknya uang dikumpulkan, bagi. Kesimpulannya, tidak ada yang berkekurangan. Itu kesimpulannya. Sudah baca tuh siapa rasul mengenai uang, ya. Tapi ketika gereja sudah jatuh merasuk begini, denominasi menjadi ribuan denominasi. Nah, ya memang nggak semua denominasi brengsek dengan duit, ya. Tapi sudah beda pengaturannya. Kalau uang sekarang dalam denominasi ini, saya jujur aja, saya nggak mau tutup-tutupin. Buat apa? Munafik buka aja. Nanti toh juga di hadapan firman Tuhan bilang, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak dibukakan. Minimal sekarang atau nanti di hari penghakiman. Mendingan sekarang aja deh. Ada kesempatan kita bertobat bagi yang mendengarin kalau mau bertobat. Kalau mau lihat para pemimpin, rasul-rasul tidak mengatur uang dan tidak ketahuan bahwa dia mendapat uang dari yang dikumpulkan itu. Uang yang dikumpulkan oleh gereja mula-mula itu dibagi rata. Janda-janda, orang-orang miskin, anak yatim, barangkali apa semuanya. Bagi itu semua. Dan itu bukan ngerjain, bukan rasul. 7 orang itu, diaken itu. Entah diaken atau apa, pokoknya 7 orang lah. Aturlah situ. Kalau di sini bagaimana? Denominasi pada umumnya. Tarik uang perpuluhan. Nggak ada itu. Saya udah bicara ajaran perpuluhan itu ngawur benar ya. Karena di perpuluhan itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu perpuluhannya orang. Buah sulung perjanjian lama itu hasil tani. Yang ini orang juga. Ya. Tarik uang, entah namanya buah sulung lah, entah perpuluhan lah, entah janji iman lah, entah macam-macam. Ya. Siapa yang ngatur? Itu persoalannya. Siapa yang ngatur duit ini? Apakah duit ini bagi-bagi kepada janda-janda, orang-orang miskin yang dari jemaat itu, dari denominasi itu? Sebagian besar untuk apa? Ya tentu untuk bangun gedung. Karena besar, kalau namanya gedung ya besar lah dananya. Ada yang sampai, saya dengar ada yang bangun gedung itu bisa 1,5 triliun. Bayangkan saudaraku, 1,5 triliun. Itu duit semua itu. Gaji-gaji pendeta, gaji-gaji pengerja, apa semuanya dibayar itu semuanya. Habislah itu uang sebagian besar ke sana. Janda-janda orang-orang miskin dari jemaat itu apa dapat jatah? Saya nggak tahu ya. Dulu kami itu yang berlima. Uang itu untuk kami, gaji-gaji dan untuk kebutuhan nyewa gedungnya. Karena kami akhirnya juga ada gedung juga satu di Kelapa Gading situ. Mahal sekarang tuh. Miliar juga itu harganya. Itulah. Saya dapat gaji juga dulu 10 tahun dari tahun 90 ke tahun 99 lah. Itulah kenyataannya. Dan kadang-kadang rakus ini. Beberapa para pemimpin denominasi ini rakus banget sama duit. Kadang-kadang kalau diundang itu sekretarisnya yang ngomong kayak ini. Hafni Finehas. Hambanya bilang, tarifku segini gitu. Enggak malu lagi nyebut tarif ya, walaupun bukan dia yang ngomong. Tapi itunya. Sekretarisnya kan entah apanya siapanya. Ini saya bukain aja. Karena sebagaimana Israel jatuh, demikian juga gereja sekarang jatuh. Sama itu. Jatuhnya dalam soal uang, rakus. Loba, memperkaya diri. Oh banyak yang pendeta-pendeta kaya, jemaatnya nggak kaya. Ya bagaimana? Dikumpulin 10 dari sekian ribu orang. Apa nggak kaya? Dan dia yang ngatur. Kalau soal uang, itu hati-hati. Kami juga dulu 5 itu.
Ini yang senior ini pegang itu, hati-hati itu ya. Kalaupun dia punya bendahara, ini diatur. Saya pernah waktu itu mau coba pelayanan pemuda karena bagian saya pelayanan pemuda, susah itu ngeluarin duit dari situ. Malah saya pernah ditegur, kau ini pelayananmu tidak menghasilkan uang. Jadi maksudnya melayani mesti dapat duit. Gimana kalau melayani aja, pakai aja uang yang ada? Kan itu uang juga bukan uang kita, itu uang jemaat. Saya nggak bisa ngomong gitu. Karena saya paling junior ya. Kebusukan pendeta yang pakai uang jemaat ini, jangan main-main. Ya. Itulah kerakusan lobanya Hakim Eli itu. Hakim Eli saat ini masih ada loh dalam konteks perjanjian baru. Masih ada. Dengan loba. Ya. Dia yang mengontrol, dia yang menguasai. Coba dulu saya tanya dulu sama saudara. Ada nggak denominasi yang pemimpinnya tidak menguasai duit? Kasih sama 7 orang yang penuh roh ya. Bagi-bagi itu. Nggak ada. Menurut saya ya. Nggak tahu. Kalau ada tolong kasih tahu sama saya. Biar saya lihat dulu. Betul nggak? Ada dikumpulin duit. Bagi-bagi sama orang miskin, orang susah. Ya. Bukan yang kontrol itu pemimpinnya itu. Tak apapun nama pemimpin. Tak penatuan, tak balas sidang, tak apapun. Ada nggak yang begitu? Ya nggak ada lah, orang gereja udah jatuh jadi ribuan denominasi. Namanya juga denominasi, organisasi. Ya butuh duit lah. Untuk gedung, untuk gaji pendeta, gaji pengajar, banyak lah itu. Tapi kalau dia mencoba-coba membenarkan, kami kan orang Lewi katanya. Orang Lewi dari mana? Orang gereja semuanya imam kok. Ya, kamu berarti lebih rendah dong orang Lewi. Kami imam semuanya anggota gereja ini sebenarnya. Sesuai dengan surat Petrus itu bilang. Ya, jangan, makanya sudahlah, pokoknya begitu. Sebagaimana orang Israel merosot Hakim Eli itu ya, demikian juga gereja merosot. Dalam hal apa? Pertama dalam soal uang. Ya, kedua, ya ini dia. Hofni Finehas, perilakunya juga ngeri. Ya. Perselingkuhan maksudnya. Jadi disinilah kesimpulan dulu kita ambil dulu sebelum kita sambung nanti ya. Kesimpulannya apa? Di tengah-tengah Israel yang merosot, Tuhan tetap bangkitkan para pemenangnya. Di tengah-tengah gereja yang merosot menjadi ribuan denominasi dan merosot dalam soal uang dan soal perilaku, tapi Tuhan bangkitkan. Ada para pemenang di sini ya. Siapa itu? Orang-orang yang dipanggil, dipilih dan setia. Udah sampai sini dulu ya. Nanti besok kita sambung lagi. Haleluya. Amin.